Coba deh ingat, kapan terakhir kali kalian belanja di warung kecil dekat rumah? Pemiliknya nyapa ramah, tangannya lincah banget pencet kalkulator, lalu kasih kembalian sambil senyum. Suasana yang akrab, sederhana, dan hangat banget kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran apa benar sesederhana itu? Dari luar, warung kelihatan normal. Buka tiap hari, pembeli datang silih berganti. Barang dagangan terus bergulir. Tapi, ada sesuatu yang sering ngumpet di balik rutinitas ini, masalah yang jarang terlihat. Bahkan seringkali, pemiliknya sendiri nggak sadar. Ada satu tembok tak terlihat yang bikin ribuan warung di Indonesia susah banget berkembang. Dan masalah itu kedengarannya sepele, padahal dampaknya luar biasa besar. Tidak adanya pencatatan keuangan. Sekilas remeh, cuma catatan. Tapi percayalah, disinilah letak masalah utama yang selama ini bikin warung kecil sulit naik kelas. Kalau kita lihat lebih dekat, mayoritas warung masih mengandalkan cara lama. Catatan, paling banter cuma tumpukan nota belanja dari grosir atau supplier. Duit masuk, duit keluar tiap hari, tapi jarang banget ada yang benar-benar dicatat. Bahkan warung yang sudah pakai aplikasi kasir pun, seringnya cuma pakai buat totalin belanjaan pembeli. Fitur untuk cek stok atau laporan penjualan hampir nggak pernah disentuh. Aku kasih contoh nyata, ada satu warung di kampung. Letaknya strategis. Depan jalan besar, pembeli rame banget dari pagi sampai malam. Dari luar kelihatan sukses, tapi waktu pemiliknya hitung beneran, ternyata tiap bulan malah minus. Kenapa? Karena nggak pernah tahu berapa omzet harian, barang apa yang paling laku, barang mana yang numpuk sampai kadaluarsa, semua serba kira-kira. Ibaratnya begini teman-teman, menjalankan warung tanpa catatan itu kayak berlayar di laut luas dengan kapal, tapi tanpa kompas. Kapalnya sih jalan, mesinnya nyala, ombaknya dilawan tiap hari. Tapi arahnya nggak jelas, bisa aja muter-muter di tempat. Bisa juga malah nyasar jauh. Sekarang coba bayangin, kalau kamu sendiri punya warung, kira-kira kamu tahu nggak posisi keuanganmu hari ini? Untung atau rugi? Atau jangan-jangan sama sekali nggak jelas? Kalau kondisi ini terus dibiarkan, masalah-masalah besar muncul. Yuk, kita breakdown satu persatu. Pertama, omzet harian bisa jutaan, tapi pemilik nggak tahu berapa laba bersihnya. Kedua, barang yang paling laku malah sering kosong. Pelanggan datang, kecewa, akhirnya pindah belanja ke tempat lain. Ketiga, barang yang nggak laku numpuk di rak, sampai kadaluarsa, akhirnya rugi. Keempat, uang warung kecampur dengan uang pribadi. Hasilnya, akhir bulan barang dagangan masih ada, tapi uangnya entah kemana. Ada satu kutipan dari pemilik warung yang cukup ngena. Dia bilang, "Saya kira warung saya untung, ternyata tiap bulan malah rugi." Coba bayangin, perasaan untung itu ternyata cuma ilusi. Efek jangka panjangnya lebih parah. Warung susah nabung modal, nggak bisa tambah stok, dan nggak bisa berkembang. Akhirnya secara perlahan kalah bersaing sama minimarket modern. Padahal, masalahnya bukan karena kalah harga atau kalah lokasi. Masalah sesungguhnya ada di dalam, yaitu kurangnya kendali atas bisnis sendiri. Sekarang bayangkan kalau kondisi ini dibalik. Begitu pemilik warung punya catatan, semua berubah drastis. Catatan itu ibarat kompas. Tiba-tiba kapal kecil yang tadi tanpa arah, sekarang punya tujuan jelas. Dan ini bukan sekadar perbaikan kecil, tapi perubahan total. Dengan catatan, pemilik warung bisa tahu dengan pasti omzet harian dan mingguan. Laba kotor yang benar-benar masuk. Produk mana yang jadi bintang, produk mana yang sepi. Mana uang usaha, dan mana uang pribadi. Aku kasih contoh simulasi sederhana. Misalnya, omzet harian sebuah warung 1 juta rupiah. Kalau dicatat dengan rapi, pemilik tahu bahwa setelah potong modal barang, sebenarnya laba bersih cuma 200 ribu. Dari situ bisa kelihatan mana barang yang paling sering dibeli, kapan stok habis, dan berapa modal yang bisa diputar lagi. Catatan penjualan juga nggak harus ribet. Bisa dimulai dari buku tulis kecil.
Tulisin pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Atau kalau mau lebih praktis, manfaatin HP yang kita pakai sehari-hari. Tinggal install aplikasi kasir gratis, otomatis deh transaksi langsung tercatat. Bayangin, HP yang biasanya cuma buat WhatsApp, sekarang bisa jadi mesin kasir mini. Laporan harian muncul dengan sekali sentuh. Kita tahu barang mana yang habis, mana yang masih menumpuk. Gampang banget kan? Kalau kamu punya data kayak gitu, keputusan apa yang bakal kamu ambil? Tambah stok, naikin modal, atau malah stop barang yang nggak laku? Semua jadi lebih jelas kan? Sekarang kita bahas efek positif yang nyata kalau warung punya catatan. Pertama, keputusan jadi berbasis data, bukan feeling. Pemilik tahu persis kondisi usaha. Kedua, pisahkan uang usaha dan pribadi. Nggak ada lagi uang warung bocor buat jajan sehari-hari. Ketiga, analisis barang bintang. Barang laris bisa diprioritaskan, barang slow moving bisa diatur ulang. Keempat, rencana berkembang jadi mungkin. Misalnya bisa nabung modal buat nambah etalase, ataupun perbesar stok. Perbandingannya jelas banget. Warung tanpa catatan itu kayak jalan di malam gelap tanpa lampu. Tapi warung dengan catatan itu seperti jalan di siang bolong. Semua terlihat terang dan jelas. Bahkan ada testimoni dari pemilik warung kecil yang mulai nyatet. Dia bilang, setelah nyatet, saya baru tahu ternyata ada uang yang bisa saya sisihkan tiap minggu. Akhirnya bisa nabung buat beli kulkas tambahan. Hal kecil kayak gini bisa jadi titik balik besar buat usaha. Jadi, kesimpulannya jelas. Tantangan terbesar warung kecil itu bukan minimarket modern di seberang jalan. Tantangan sesungguhnya datang dari dalam, yaitu kurangnya kendali atas usaha sendiri. Dan kendali itu dimulai dari satu langkah kecil. Pencatatan sederhana. Pencatatan adalah fondasi. Tanpa fondasi ini, semua strategi hebat cuma jadi angan-angan. Tapi dengan fondasi kuat, barulah warung punya peluang untuk benar-benar berkembang. Ingat, langkah kecil hari ini bisa jadi titik balik besar buat masa depan warungmu. Di episode berikutnya, kita bakal bahas lebih detail gimana cara menyulap handphone yang ada di tangan kita. Jadi mesin kasir modern yang bikin warung kecil naik kelas. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, biar nggak ketinggalan seri Warung Go Digital. Sampai ketemu di video berikutnya.